Pak Hartono, saya di sini mau menanyakan tentang pengambilan keputusan, Pak. Pertanyaan pertamanya adalah bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral, Pak? Baik. Bagaimana mengidentifikasinya jenengan? Kalau di satuan pendidikan, tentunya di keseharian kita akan menemui tantangan-tantangan atau problem mengenai dilema etika ataupun bujukan moral. Selaku pimpinan di SMK Negeri 4 Pati, jika menemui kasus-kasus seperti itu, maka yang perlu dipertimbangkan adalah nilai-nilai kebajikan yang terkait dengan hal tersebut, misalkan terkait cinta dan kasih sayang, kemudian kebenaran, keadilan, kebebasan, persatuan, toleransi, tanggung jawab maupun penghargaan akan kehidupan ini. Itu, Bu. Oke, makasih, Pak. Berikutnya, Pak, yang nomor 2, bagaimana Pak Hartono menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, Pak? Terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama mengandung nilai kebajikan. Bagaimana Bapak mengambil keputusannya, Pak? Kalau pengambilan keputusannya, cara berpikirnya intinya berpatokan pada yang pertama, apakah keputusan itu berpihak pada murid atau tidak. Kemudian yang kedua, berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Dan yang ketiga, keputusan itu apakah bisa dipertanggungjawabkan atau tidak. Berikutnya, Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Anda lakukan untuk pengambilan keputusan, Pak, selama ini? Untuk langkah secara baku mungkin tidak tertulis ya, Bu. Tapi intinya mungkin secara intuisi atau pengalaman langsung di lapangan, sebenarnya ada beberapa pengujian. Misalkan analisis nilai-nilai apakah kasus tersebut bertentangan atau tidak. Kemudian karena ini sekolah negeri, tentunya harus tegak lurus dengan regulasi. Atau kalau mungkin konteksnya lebih luas ya patuh secara hukum. Kemudian breakdownnya harus patuh regulasi baik dari kementerian, dari Pemprov Jawa Tengah, dari Dinas Pendidikan Kebudayaan, bahkan sampai pada cabang dinas. Itu harus tegak lurus seperti itu. Kemudian juga seiring berjalannya waktu kan kita lebih banyak menghadapi berbagai persoalan itu secara intuisi, karena pengalaman-pengalaman tadi itu juga akan mempengaruhi hasil keputusan kita. Kemudian juga secara publik bisa diterima atau tidak itu juga menjadi patokan. Bisa juga karena ada figur yang menjadi role model atas keputusan tersebut. Tetapi ada juga yang fleksibel, Bu. Jadi ketika menghadapi kejadian dilema etika itu ada opsi investigasi, opsi trilema atau istilahnya jalan tengah. Secara kreatif dan tidak biasa. Kemudian kita juga mempertimbangkan apakah hasil keputusan nanti dampaknya bagaimana. Nah, dengan prinsip-prinsip yang digunakan tersebut tentunya akan mengefektifkan segala keputusan yang kita ambil. Kemudian, Pak, apa yang Bapak anggap efektif, Pak, dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, Pak? Kalau efektif itu relatif, Bu, ya, tapi prinsipnya kita berpikirnya bagaimana penyelesaian dilema etika itu yang kita pertimbangkan hasil akhirnya nanti seperti apa. Itu juga harus dipertimbangkan masa-masa. Kemudian yang kedua, berpikir berbasis peraturan. Jadi kita tetap taat azas, taat hukum, tegak lurus dengan berbagai peraturan yang berlaku. Bahkan dengan kebijakan pun harus juga
patuhi. Nggih. Kemudian tidak kalah pentingnya juga berpikir berbasis rasa kepedulian. Nggih. Oke, berikutnya Pak, selama ini Bapak pernah ada mengalami tantangan nggak Pak dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tentunya Bu. Jadi Tantangannya seperti apa saja? misalnya di satuan pendidikan, jika ada tantangan permasalahan antar warga sekolah, Nggih. dan dua-duanya juga mengandung kebenaran, Nggih. itu juga agak sulit memutuskannya. Nggih. Maka saya seringnya tidak mengalahkan salah satu. Nggih. Artinya dua-duanya Nggih. Trilema tadi Pak, ya? ya trilema tadi, jadi win-win solution. Nggih. Jadi tidak merasa satu menang satunya Nggih. kalah, tetapi dua-duanya bisa kita akomodir yang logis. Nggih. Kemudian Pak, pertanyaan berikutnya, Pak Hartono itu punya tata kelola atau jadwal tertentu enggak Pak dalam sebuah penyelesaian kasus? Atau mungkin jenengan langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki jadwal Pak untuk menyelesaikan kasus tersebut Pak? Kebetulan untuk SMK Negeri 4 Pati kan 5 hari dinas, Iya. tapi secara kalau ponsel saya on time terus ini, Nggih. nggak pernah shutdown. Nggih. Artinya ketika ada Permasalahan. permasalahan yang sifatnya urgent dan Nggih. harus segera diselesaikan ya, Nggih. saya dan kami berupaya kolektif manajemen untuk Nggih. segera menyelesaikan. Nggih. Tapi kadang ada juga permasalahan yang harus melibatkan pihak eksternal. Kita harus berkomunikasi, berkoordinasi, kemudian curah pendapat, sehingga itu tidak bisa serta-merta harus diputuskan. Nggih. Ada juga yang kadang problem atau tantangannya itu ini ya tidak terlalu prioritas untuk segera Nggih. diselesaikan ya. Nggih. Bukan artinya kita tidak peduli, Iya. tapi justru waktu itu nanti yang waktu kan berjalan terus Menjawab. ya, itu yang nanti justru akan menjawab Nggih. tantangan tersebut. Nggih, nggih, nggih. Oke, berikutnya Pak. Kalau hari dinas, selama saya tidak dinas luar, Nggih. warga sekolah yang mau mengakses saya juga akan saya layani. Layani. Tapi kadang-kadang kan secara kedinasan Nggih. bisa setiap saat, setiap Nggih, waktu nggih. tiba-tiba ada penugasan Nggih. insidentil. Nggih. Oke. Kemudian Pak, apakah ada seseorang Pak atau faktor-faktor yang mempermudah Bapak dalam pengambilan keputusan Pak? Mungkin Ya, ada kan seorang sekarang atau ada abad faktor-faktor. 21 ya. Abad 21, keterampilan abad 21 kan Nggih. minimal 4C itu. Nggih. 6C malah lebih optimal lagi. Nah, satu dari 6C itu kan collaboration ya. Nggih. Artinya warga kita kan saat ini hampir 1.000 warga sekolah ya. Nggih. Belum dengan pihak eksternal industri. Dari sebanyak itu kalau semuanya harus ya oke lah, mungkin kepala sekolah harus tahu ya. Nggih. Tapi untuk memutuskannya, saya berdasarkan lini kerja dulu Bu. Nggih. Jadi ada 4 wakil kepala sekolah, Nggih. mulai kurikulum Nggih. dan SDM, lalu kesiswaan, sarpras dan humas. Lalu ada juga 5 kapro itu. Nah, mungkin saya prinsipnya bottom up dulu. Walaupun secara regulasi kepala sekolah itu bisa melaksanakan penyidikan, kan punya kewenangan untuk penyidikan. Nggih. Itu melihat dengan mata kepala sendiri, Nggih. berdasarkan laporan Nggih. ataupun tanpa ada laporan. Nah, itu prinsipnya seperti itu. Karena jika kepala sekolah tidak menindaklanjuti apapun, justru itu kesalahan pertama, tingkat pertama justru ke kepala sekolah. Nggih. Nah, saya berupaya mengoptimalkan 4 lini kerja wakil kepala sekolah itu dan 5 kapro. Dari mereka kan nanti bottom up ya, informasi dari lapangan tentunya akan sampai ke saya. Kalau prinsipnya ringan ya segera diselesaikan, kalau sedang ya butuh koordinasi, kalau berat mungkin di luar kewenangan kita ya Bu, Nggih. butuh dinas sosial, butuh polisi, butuh kemenak. Nggih. Nah, itu
harus berkoordinasi dengan pihak eksternal dulu. Iya. Tapi intinya saya berupaya untuk mengoptimalkan kolaborasi Iya. atau super team, kira-kira seperti itu. Iya. Tapi Ya, pada iya. intinya kepala sekolah tetap Sebagai menjadi decision maker-nya. pengambil keputusan paling akhir. Iya. Yang terakhir Pak, Iya. pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak untuk dalam hal pengambilan keputusan Pak? Pembelajaran apa yang dapat? Iya, jadi kalau saya ini Bu, godaan ya apa ini? Banyak sekali dari pihak eksternal, dari warga sekolah itu banyak sekali godaan. Kembali ke pertanyaan nomor 2 tadi, jadi selama kita berpijak pada 3 hal Iya. itu, insya Allah akan menyelamatkan kita Iya. semua. Iya. Berbasis nilai-nilai kebajikan, Iya. berpihak kepada murid, dan Iya. semua keputusan bisa dipertanggungjawabkan. Iya. Nah, itu mungkin pengalaman yang bisa saya ambil, Iya. dan saya berupaya untuk berbuat adil untuk Iya. seluruh warga sekolah tanpa membeda-bedakan gender, membedakan latar belakang. Nah, saya berupaya berbuat adil Bu, untuk Iya. seluruh warga SMK Negeri 4 Pati. Saya rasa cukup sekian Pak pertanyaannya. Terima kasih atas waktunya. Saya Iya. mohon undur diri. Mari Pak. Iya. Assalamualaikum. Oh iya. Salam pengamputan, sebelum itu sudah tahu tentang dilema etika dan bujukan moral ya Pak ya? Oke. Sudah paham ya Pak? Kalau dilema. Sepaham saya. Oh iya. Yang dilema etika itu kan kita dihadapkan kepada 2 kasus yang sama-sama dia benar dua-duanya. Kalau bujukan moral kan kita dihadapkan 2 kasus di mana satu salah, satu benar, seperti itu. Nah, itu Bapak gimana cara mengidentifikasinya Pak? Yang ini masuk dilema, ini masuk bujukan. Karena kita berada di lingkungan sekolah yang notabene itu adalah melayani pembelajaran. Iya. Semuanya itu ya kalau dicari atau diidentifikasi salah benarnya itu memang ya ketemu, tetapi kan ujungnya kita harus tetap tujuan akhirnya adalah memberikan layanan pembelajaran kepada peserta didik. Jadi mungkin kadang-kadang harus begini, harus begitu, tetapi muaranya akhirnya kan tujuannya tetap Pelayanan pembelajaran kepada peserta tadi. didik. Oh, Itu ya. Yang kedua Pak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak? Terutama untuk kasus-kasus di mana ada 2 kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak? Ya, untuk pengambilan keputusan seperti itu ya, apalagi mengandung apa yang dikatakan Bu Arti dilema etika. Tidak dilema etika pun kami berusaha mengambil keputusan tidak atas keputusan sendiri. Saya tetap meminta atau bermusyawarah dengan semua unsur ya, semua unsur, semua stakeholder yang terlibat langsung maupun tidak langsung, yang terkena dampak maupun yang tidak, itu harus kita ajak untuk bermusyawarah agar keputusan yang kita ambil sama-sama kita mengakomodasi atau menerima. Karena apa? Mesti karena suatu masalah itu penyelesaiannya selesai, tetapi kan tetap mungkin ada pihak lain yang terkena dampak dari penyelesaian masalah itu. Maka harus kita ajak bareng-bareng untuk mencari solusi yang paling kecil resikonya. Begitu. Kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Anda lakukan selama ini Pak? Langkah-langkahnya atau prosedurnya seperti apa Pak? Untuk mengambil keputusan, langkah-langkahnya tetap pertama, karena yang namanya masalah itu misalnya salah satu masalah siswa. Masalah siswa, kami dari awal kan sudah di sekolah sudah ada tim yang menangani permasalahan siswa.
Terutama tim itu terdiri dari guru BK dan wali kelas. Kalau itu menyangkut perkembangan karir siswa, berarti utamanya ke guru BK. Nah, sudah ada timnya tersendiri, baik tim penanganan masalah-masalah yang terkait dengan akademik maupun non akademik. Kami sudah ada timnya. Kemudian tentu saja jika ada masalah akan masuk ke dalam tim sesuai dengan bidang masalahnya. Kemudian diselesaikan. Kalau misalnya bisa selesai di tingkat jenjang paling bawah, saya dengan wali kelas ya sudah selesai. Tetapi meskipun demikian wali kelas tetap laporan karena itu adalah merupakan aset sumber untuk pengembangan ya, baik itu pengembangan kurikulum di sekolah maupun penanganan jika nanti terjadi permasalahan. Kalau di wali kelas misalnya belum selesai, kemudian dengan guru BK, kemudian ke kesiswaan, kemudian tentu saja di antara langkah-langkah di tahapan wali kelas atau dari awal mungkin guru mata pelajaran, itu kami juga memberikan himbauan dan kesempatan untuk tetap berkomunikasi dengan orang tua. Karena mungkin permasalahan anak itu munculnya berawal dari masalah di rumah, bisa jadi mungkin ada anak malas belajar atau malas masuk sekolah atau berbuat menyimpang, itu mungkin bisa jadi permasalahan itu dari sekolah atau bisa jadi dari temannya. Nah, itu kita analisa asal usulnya, terus nanti kita bahas bareng untuk mengambil keputusan. Kemudian Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, Pak? Ya, yang paling efektif memang tadi pertama, kalau memang anak itu sudah, khususnya karena ini di sekolah ya, berarti kan masalahnya juga anak, karena istilahnya objek dan subjek kita adalah anak. Jadi tujuan pembelajaran ini memang untuk mengembangkan dan memperbaiki anak yang mungkin tidak, maka semuanya muaranya ke anak. Jadi yang paling efektif ya tadi pertama, kalau ada masalah kita cari akar masalahnya apa, sumber masalahnya, dan diidentifikasi. Terus latar belakang kehidupan anak tadi perlu kita ketahui. Soalnya kalau tanpa mengetahui latar belakang, masalahnya selesai, tapi selesai di kita, mungkin anak belum selesai. Nah, untuk itu perlu kita mengetahui latar belakang anak. Terus tetap komunikasi penyelesaiannya dengan orang tua atau wali. Nah, kadang-kadang kan orang tuanya jauh, yang bersama dengan walinya. Gitu. Lanjut dong Pak ya. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan Pak dalam pengambilan keputusan yang pada kasus-kasus yang jenengan alami, Pak? Tantangannya itu memang literasi, artinya pemahaman terhadap kondisi sekarang. Itu beberapa unsur, entah orang tua, entah guru sendiri, entah siswa sendiri, itu mungkin belum beradaptasi dengan kondisi zaman sekarang. Bagaimana seharusnya pembelajaran di kelas, kemudian siswa kan juga harus tahu, kalau guru juga pasti harus tahu, orang tua harus juga paham. Untuk memahamkan itu kita memang butuh waktu, karena pembelajaran pendidikan itu kan proses, tidak serta-merta seperti balik tangan gitu. Dan untuk memahamkan budaya belajar sesuai dengan kurikulum sekarang itu memang agak susah, karena Pak, orang sudah
terimage dengan kurikulum zaman dulu. Yeah. Kita lihat aja kalau ada sinetron itu yang mengkritik guru, mesti kritikannya masih anak disuruh maju, ayo ulangan. Padahal sekarang kan sudah tidak ada model seperti itu, sudah tidak ada. Tapi di sinetron atau di TV yang istilahnya buat lelucon terhadap guru itu hari ini ulangan. Padahal sekarang kan sudah ada musik itu. Tapi kesan mereka seperti itu masih tertanam lah. Untuk ini loh, untuk mengubah budaya atau image mindset mereka-mereka yang ada di luar pendidikan untuk bisa memahami pendidikan zaman sekarang itu tantangan bagi kami. Jadi anggapan terhadap guru terhadap itu kan sebagian kan masih seperti zaman dulu. Terus kemudian apakah Bapak punya jadwal Pak atau tata kelola tertentu untuk menyelesaikan suatu kasus Pak? Apakah langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki jadwal untuk menyelesaikannya Pak? Ya, dilihat permasalahannya. Permasalahannya itu memang langsung membutuhkan diselesaikan atau membutuhkan kurun waktu tertentu. Jadi kita lihat situasi permasalahannya. Tetapi untuk pembinaan secara umum, kalau dengan guru ya kita apel setiap pagi sebelum melaksanakan tugas. Kalau dengan anak-anak ya ada upacara. Kalau itu kan waktu-waktu yang untuk pembinaan secara umum. Kemudian adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Anda dalam pengambilan keputusan Pak? Ada seseorang atau? Tentu saja ada. Pertama ya bukan seseorang, ya kami melibatkan semua guru dan karyawan untuk membantu menyelesaikan permasalahan. Jadi kami menganggap bahwa semua Bapak Ibu guru mempunyai peran penting, tetapi kami berpesan jangan sok penting, tetapi juga tidak boleh merasa tidak penting. Jadi semuanya di sini mempunyai peran masing-masing. Yang terakhir ya Pak, dari semua hal yang telah tadi Bapak sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan Pak? Pengalaman yang terpenting itu yang pertama, pengambilan keputusan tidak bisa serta-merta atau tergesa-gesa. Kita harus menggali akar masalahnya, latar belakangnya, supaya memperoleh solusi yang terbaik dan meminimalisir untuk meminimalisir apa istilahnya segi madorot atau negatifnya, dampak negatifnya. Namanya obat kan mesti ada dampak samping. Tapi kan mencari dampak samping yang paling kecil. Kadang-kadang ini yang ada anak, kadang sering saya contohkan kalau ada anak misalnya ya iri, anak seperti itu kok tidak dikeluarkan. Saya beri contoh, kita ini ibaratnya berjalan bersama di satu jalan yang kadang lurus, kadang berkelok, kadang bergelombang. Itu kita mencapai tujuan ke sana. Kalau misalnya ada teman kita yang tersandung, apakah teman itu terus kita biarkan, bahkan mungkin kita singkirkan? Kan tidak, harus kita tolong untuk kita ajak bareng-bareng mencapai tujuan. Matur suwun Pak, sudah cukup, kayaknya sudah bagus sekali jawabannya. Saya terima kasih atas waktunya. Yang bagus yang bertanya karena menuntun jawaban. Bertanya itu kan bisa menuntut. Saya terima kasih banyak, ngapuntennya sudah mungkin waktunya jalan istirahat, sholat dulu, saya ganggu. Terima kasih dari saya. Saya mau langsung ya Pak, soalnya saya masih ada lanjut EOC lagi. Salam untuk Pak Hartono. Matur suwun ya Pak. Monggo.